Materi tematik kelas 5, tema 6, subtema 2. Perpindahan panas atau kalor. Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air, sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara, namun tanpa diikuti oleh partikel zat perantaranya. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kemudian yang berikutnya adalah radiasi, yaitu cara perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Kita mulai pelajari dari yang pertama, yaitu konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Perpindahan kalor secara konduksi pada umumnya terjadi pada benda padat. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet. Buku diumpamakan sebagai kalor, sedangkan kalian sebagai perantara. Dan pada kegiatan ini, yang berpindah hanyalah buku, sedangkan perantaranya tetap. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah ujung sendok yang terasa panas saat digunakan untuk mengaduk teh panas. Kemudian ada ujung spatula yang terasa panas saat digunakan untuk menggoreng walaupun ujungnya tidak terkena api. Contoh yang lain adalah knalpot yang panas saat mesin dihidupkan. Selanjutnya, konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Perpindahan panas secara konveksi dapat kamu lihat saat kita merebus kacang hijau. Jika kamu perhatikan, kacang hijau akan bergerak naik turun. Hal itu membuktikan bahwa air sebagai perantara ikut bergerak atau berpindah. Contoh peristiwa konveksi diantaranya adalah peristiwa angin darat dan angin laut, balon udara yang bergerak naik turun, dan AC yang dinyalakan di ruangan panas. Yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat di dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat dihantarkan secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Contoh peristiwa yang membuktikan adanya perpindahan kalor secara radiasi adalah panas dari api unggun. Saat kita berkemah di pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kita membuat api unggun. Nah,
Panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuh kita tanpa melalui zat perantara. Nah, perpindahan panas seperti ini yang dikatakan perpindahan panas secara radiasi. Contoh lainnya adalah saat kita keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam. Nah, apa yang kamu rasakan? Ketika kita keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badan kita akan terasa panas. Hal ini disebabkan karena warna hitam merupakan warna penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan mengkilap. Pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa demikian? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan oleh tubuh.